ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحينا اللهم على سنته ومتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala nikmat yang kita butuhkan, baik nikmat yang dibutuhkan oleh fisik kita, badan kita, maupun nikmat yang dibutuhkan oleh hati kita, batin kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau serta para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan kepada para ulama yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan kepada kaum muslimin khususnya diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk selalu berada di atas petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, masih seputar doa, ya. Jadi pembahasan tentang doa ini panjang sebenarnya. Dan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala termasuk orang yang termasuk ulama yang memiliki perbendaharaan istimewa terkait dengan zikir dan doa. Beliau termasuk ulama yang concern. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mengetahui bagaimana zikir dan doa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu di antara kitab yang harus dibaca adalah kitab beliau ini, kitab Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki bahasa yang indah, dan itu lahir dari hati yang bersih, ya, dan ilmu yang mendalam dari seorang ulama. Karena tidak mudah, ya, mengukir bahasa atau membuat bahasa atau menulis satu kitab, kemudian kitab ini dijadikan rujukan oleh seluruh umat Islam.
ya tentulah kitab ini berisikan sesuatu yang paling dibutuhkan oleh umat Islam di dalamnya. Jadi selain dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kalimat-kalimat beliau itu menyentuh hati manusia. Oleh karena itu, kaitannya dengan hati, kaitannya dengan batin manusia, beliau termasuk memiliki kelebihan di bidang ini, sehingga kitab-kitab beliau terkait dengan bagaimana tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, membersihkan hati, beliau termasuk yang dicari kalimat-kalimatnya atau kitab-kitab beliau oleh para ulama. Nah, salah satu di antara sarana untuk tazkiyatun nafs itu adalah doa, ya, zikir dan doa. Dan kitab yang kita bahas hari ini sebenarnya ya berkaitan dengan penyucian jiwa, tapi ada hubungannya dengan tazkiyah, ada hubungannya dengan doa. Jadi tidak bisa dilepaskan dari doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau rahimahullahu taala melanjutkan pembahasan ini dan kita ikuti alurnya. Min asrarid du'a, di antara rahasia-rahasia di dalam berdoa atau di dalam doa. Kata beliau, katsiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Banyak sekali kasus yang kita dapati adanya doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum-kaum yang berdoa, kemudian doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kisah-kisah umat terdahulu atau mungkin orang-orang yang hidup sezaman dengan kita, para ulama-ulama yang saleh, cerita-cerita mereka bahwa doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin orang-orang biasa bahwa doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu qad qatarana bid-du'a'i daruratu sahibihi wa iqbalu 'ala Allah. Ini disebutkan oleh beliau. Ini tidak bisa dilepaskan dari rahasia-rahasia yang terkandung di dalam doa tersebut. Kenapa doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi, kata beliau, doa yang dipanjatkan oleh mereka itu ketika mereka dalam keadaan kejepit. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang berdoa serius kepada Allah? Bahkan sampai pada puncak keseriusan dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kapan? Ketika dia kejepit, ketika dia dihadapkan dengan hidup dan mati, ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang tidak ada pilihan pada saat itu kecuali dia hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia begitu yakin tidak ada lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu adalah puncak kekhusyuan, kesungguhan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Semua ikhtiar sudah dilakukan, semua usaha sudah dilakukan, tetapi semua itu gagal. Tidak ada jalan yang tampak kecuali hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia sangat kejepit pada saat itu. Itulah saat dia akan memohon pada Allah dengan kesungguhan yang tidak ada tandingannya. Maka disebutkan daruratu sahibi wa iqbaluhu ala Allah. Kebutuhan yang sangat mendesak pada saat itu bagi orang yang berdoa, kemudian ditambah dengan kekhusyuan dan menghadapnya hatinya kepada Allah secara sempurna. Aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ijabata da'watahu syukran li hasanati. Atau bisa jadi, kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang ini sebelum dia berdoa dia telah banyak berbuat baik sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semacam hadiah kepadanya dari perbuatan baik yang sudah dia lakukan sebelumnya, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw sadafat waqtu ijabah,
atau mungkin bertepatan dengan waktu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu dzalika fa ujibat da'watu, atau karena sebab-sebab lain kata beliau yang membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau fa yadhunnu dhann anna as-sigha fi lafzi dzalika du'a, ada orang-orang yang mengira bahwa terkabulnya doa si fulan, terkabulnya doa kaum fulan, terkabulnya doa si fulanah, terkabulnya doa orang ini, orang itu, ini orang kaya, ini orang soleh atau yang lainnya. Mereka mengira bahwa itu semua rahasia yang terdapat pada lafaz doa yang dibaca. Ini sebab kita sebutkan di awal, Bapak Ibu rahmati. Jadi ada orang-orang jahil mengira terkabulnya doa itu karena lafaz doanya. Karena lafaz doa. Satu kali ya, saya masih ingat ya, ada seorang teman, dia masih muda, tapi dia sudah berangkat umrah, dia sudah haji ya. Sementara ini teman-teman udah ada yang lebih senior, lebih tua, pendidikannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan dia gitu. Belum berangkat haji pun, belum berangkat umroh juga. Terus sambil ya, mungkin ini sifatnya bercanda, tetapi inilah yang terjadi, Bapak Ibu rahmati Allah. Apa kata yang tua kepada yang muda ini? Anak muda, bagi-bagi dong deh. Apa sih doanya? Apa doanya? Apa lafaz doanya? Kok bisa berangkat umroh, udah berangkat haji, ya kan? Udah beli ini, beli itu. Kami aja yang udah berumur ini sini belum beli apa-apa, belum berangkat haji, bahkan belum berangkat umroh. Bagi-bagi dong doanya. Maksudnya lafaz doanya yang dia tanyakan. Dan itu benar Bapak Ibu rahmati. Dalam kehidupan kita sehari-hari seakan orang awam itu mengira seperti itu. Rahasianya di mana? Di lafaz doa. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu. Fayakhudhu mujarradan an tilka al-umur allati qaranathu min dhalika ad-da'i. Akhirnya benar-benar dia mencari tahu apa nih yang dibaca, apa nih lafaz doanya, matan doanya apa ini. Akhirnya dapatlah doa ya, dan itu pun sifatnya ihtimal ya, kemungkinan sebenarnya doa itu tahiyah entah enggak gitu. Karena bisa jadi orang yang berdoa ini, itu doa yang datang dari dirinya sendiri. Dia tidak baca doa dari siapa-siapa. Dia membawakan doanya secara pribadi. Enggak ada, saya cuma baca ini. Jangan bohong, kasih dong rahasianya apa. Itu benar Pak, benar Pak. Sampai desak-desak. Akhirnya ya sudah, orang yang berdoa ini, sebenarnya saya baca ini. Nah akhirnya itu dijadikan bacaan oleh dia, karena dia yakin doa inilah yang membuat orang ini terkabul doanya, tanpa memperhatikan sebab-sebab yang disebutkan tadi itu. Dan dia mengabaikan semua sebab-sebab itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kata beliau, wa hadza kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an. Tak ubahnya seperti seseorang yang melihat orang lain minum obat langsung sembuh. Atau minum obat ini, kan banyak tuh testimoni sekarang orang jual obat, ya kan? Minum obat ini menurunkan darah tinggi. Pokoknya dalam sekian waktu darah langsung normal. Itu. Nah, kemudian ditampilkanlah testimoni-testimoni orang itu. Benar Pak, benar Kak, benar Bu, benar obatnya bagus Bang, ya kan? Nah mungkin jujur dia katakan dia mengalami itu. Kemudian bagi orang-orang yang sekedar membaca sepintas atau mendengar tidak utuh, ya, kemudian dia minumlah obat itu, tapi nggak sembuh. Kenapa? Karena ternyata orang minum obat itu ada waktunya, kapan minumnya, berapa dosisnya.
ada pantangan-pantangannya. Bukankah begitu? Baru kemudian obat ini benar-benar bermanfaat bagi orang yang meminumnya. Tapi kalau obat diminum kemudian pantangannya tidak dilihat, waktu minumnya juga tidak dilihat, dosisnya tidak diperhatikan, dan lain sebagainya, maka tidak akan bermanfaat. Walaupun obatnya sama, walaupun matan doanya sama, tapi yang satu doanya dikabulkan oleh Allah, yang satu tidak dikabulkan. Yang satu disembuhkan oleh Allah, yang satu tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini luar biasa, ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian beliau juga memberikan contoh, dan contoh-contoh ini Bapak Ibu ini betul-betul memberikan pemahaman kepada kita. Maka oleh karena itu kita penting ya, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk memahamkan agama ini Allah memberikan contoh supaya kita paham. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan Allah memberikan contoh-contoh kepada manusia supaya mereka paham, supaya mereka berfikir. Karena contoh dengan contoh itulah kita menjadi paham. Jadi kalau seandainya kita sebutkan poinnya ini, tapi tidak berikan contohnya, banyak orang yang tidak paham. Maka beliau memperbanyak contoh di sini, dan contoh ini penting. Wa min hadza annahu qad yattafiqa du'a'uhu bittirar 'inda qabrin fayujab. Ada juga orang yang berdoa di kuburan, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nih, kasih contoh. Dan di sini ada pelajaran tauhidnya, jangan salah. Ini ada pelajaran tauhid ya. Ada orang yang berdoa di kuburan ya. Dalam keadaan kejepit ya. Entah kenapa dia sampai di kuburan, tidak tahu apakah ada orang yang ngasih tahu doa di kuburan itu doa dikabulkan, atau mungkin saat itu dia sedang ziarah kubur, atau mungkin saja dia sedang kebetulan lewatnya, ya sudah mampir di kuburan ini mungkin berdoa, nggak tahu, pokoknya tiba aja dia di kuburan. Ini ceritanya seperti ini. Kemudian pada saat itu dia sedang berada dalam keadaan sangat terdesak, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu rahmati Allah, kita boleh tidak doa di kuburan? Kita boleh atau tidak berdoa di kuburan? Yang Bapak Ibu tahu, boleh atau tidak? Boleh atau tidak kita berdoa di kuburan? Jadi jawabannya itu harus diperjelas gitu. Jadi kalau kita lihat hukum asal boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah berdoa di kuburan. Tetapi itu dalam rangka ziarah. Dalam rangka ziarah kuburan. Kita ziarah ke kuburan kemudian kita berdoa. Apakah itu untuk mayit yang ada dalam kuburan atau mungkin untuk diri kita? Tetapi kalau kita lihat isi dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, tidak ada Nabi minta dunia, tidak ada Nabi meminta dunia. Bahkan Nabi SAW doa beliau full hanya untuk umat beliau, sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Maka beliau konsen mendoakan seluruh kaum muslimin yang sudah wafat, dari keluarga beliau, dari para sahabat, dari seluruh kaum muslimin. Itu hadis yang sahih ya. Ini dikemukakan oleh para ulama dalam kitab pembahasan kitab Al-Janaiz, pembahasan kitab Janaiz, nanti kita temukan di situ. Tetapi kalau seseorang yang sengaja datang ke kuburan untuk berdoa, bukan maksud ziarah sebenarnya, Pak, tapi dia sengaja datang ke kuburan karena dia yakini kalau di kuburan ini berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Boleh atau tidak? Mamnu', ini yang tidak diperbolehkan. Maka para ulama mengatakan kalau itu dilakukan, ini menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak pernah Nabi melakukan hal seperti itu secara khusus.
Tidak pernah sahabat melakukan, tidak pernah para ulama dari kalangan tabi'in maupun ulama mazhab misalnya menjadi panutan bagi kita. Mereka mengajarkan sengaja berdoa, sengaja pergi ke kuburan berdoa, karena diyakini nanti kalau berdoa di kuburan itu doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, tetapi ini kejadian. Dan mungkin banyak kasus-kasus seperti ini, terutama sekali kalau kuburan orang-orang saleh. Betul tidak? Makanya lakulah kuburan-kuburan keramat, lakulah kuburan-kuburan wali. Dan mereka mengeluarkan biaya untuk melakukan safar supaya sampai kepada kuburan-kuburan wali ini. Untuk apa gunanya? Supaya mereka bisa beribadah di situ, bisa salat di situ, dan bisa bermunajat kepada Allah dengan harapan doa mereka dikabulkan. Ada keyakinan dalam hati mereka. Ini syirik atau bukan? Ini syirik. Inilah yang tidak diperbolehkan. Dan bisa jadi ini doa orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang sebenarnya dia meyakini kalau berdoa di kuburan si fulan doanya dikabulkan. Karena banyak contohnya. Ada banyak orang yang datang ke kuburan ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keyakinan itu. Maka Bapak Ibu nanti lihat ya, di waktu-waktu tertentu berbis-bis itu mobil datang ke maqam wali fulan, maqam wali fulan, maqam wali fulan. Karena diyakini kalau berdoa di sana doa mereka maqbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, disebutkan fayadhunnul jahil anna sirra lil qabr. Maka orang-orang bodoh, kata beliau, mengira bahwa terkabulnya doa si fulan itu karena berdoa di kuburan itu. Jadi kalau mau doa terkabul, pergi ke kuburan. Ini banyak atau tidak Bapak Ibu sekarang? Subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini contoh sangat penting untuk kita pahami. Karena betul, siapa dari Bapak Ibu yang mengingkari bahwa hari ini masih banyak umat Islam yang percaya kepada kuburan, sehingga mereka lebih cenderung berdoa di kuburan daripada di masjid. Walam ya'lam anna sirra littirari wasidqil laji'i ila Allah Ta'ala. Mereka enggak paham, enggak mengetahui sungguhnya rahasia dari terkabulnya doa orang yang mungkin berada di kuburan itu. Mungkin dia sedang kejepit pada saat itu. Kemudian benarnya cara dia meminta kepada Allah, sungguh-sungguhnya dia meminta kepada Allah. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdal wa ahabba ila Allah taala. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau seandainya doa ini dilakukan oleh mereka di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu lebih afdal. Ini lebih afdal. Tapi itu tadi mereka tertipu. Mereka tertipu. Oleh karena itu kata beliau, ini masih kaitannya dengan rahasia doa. Wal ad'iyatu wa ta'awudzat bi manzilati silah. Doa yang dipanjatkan dan ta'awudz, permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bimanzilatis silah, itu taubahnya seperti senjata, kata beliau. Wasilahu bidaribi. Dan ingat, senjata, kata beliau, itu sangat bergantung kepada orang yang menggunakan. Apa bahasa ini? The man behind the gun. Betul nggak Pak? Saya nggak bisa bahasa Inggris dan tidak bagus bahasa Inggris. Bisanya ya, thank you, cuman itu doang ya. Thank you, Pak. Insyaallah belajar bahasa Inggris. Insyaallah belajar bahasa Inggris. The man behind the gun. Artinya apa itu? Orang yang berada di belakang senjata itu yang menentukan, bukan senjatanya yang berbahaya, tapi orang yang berada di belakang senjata itu yang berbahaya sebenarnya.
Kalau dia nggak pandai menggunakannya, ya biar bahaya kayak apa gini. Ini kalibernya kaliber sekian gini. Dia nggak bisa mengoperasikannya, ya sama aja gitu. Apa gunanya senjata? Sehebat apapun senjata, tapi kalau orang yang menggunakannya tidak bisa, tidak ada kehebatan senjata tersebut. Jadi betul-betul senjata itu sangat bergantung kepada orangnya, orang yang menggunakannya. La bihaddi faqat. Nah, di sini tentu dicontohkan oleh beliau dengan pedang. Tidak semata-mata karena tajamnya saja. Famata kana silahu silahan tamman la afata bih. Ketika senjata itulah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya. Was-sa'idu sa'idun qawiyyun. Dan orang yang menggunakan adalah orang yang profesional. Tangan yang memegangnya adalah tangan yang kuat, tangan yang terlatih. Wal mani'u mafqudun. Dan halangan-halangan tidak ada, kata beliau, hasalat bihin nakayatu fil 'adu. Maka ini akan sangat bermanfaat untuk menebas musuh atau menghancurkan musuh. فما تتخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, satu saja dari yang tiga disebutkan tadi, senjatanya tajam, tidak ada cacat, kemudian tangan orang yang menggunakannya kuat dan terampil, yang ketiga tidak ada penghalangnya. Salah satu dari tiga syarat ini tidak ada, kata beliau, maka tidak bisa digunakan senjata itu sebagaimana mestinya, dan dia tidak akan mendatangkan pengaruh dan manfaat yang banyak. Fa idza kana ad-du'a fi nafsi ghaira salih, apabila doa dilakukan yang doa itu sendiri sebenarnya bukanlah doa yang baik. Awid da'i lam yujmi' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a, atau orang yang berdoa tidak menghimpun di antara hati dan lisannya, maksudnya dia tidak khusyuk di dalam doanya. Au kana thamma mani'un minal ijabah, atau banyak penghalang-penghalang dari terkabulnya doa, lam yahsil athar, maka tidak mungkin akan ada pengaruhnya. Bapak Ibn rahmati Allah, mari kita lihat ini diantaranya. Kalau doa yang kita gunakan itulah doa-doa yang dilarang dalam agama. Kata Nabi SAW, jangan berdoa untuk melakukan dosa. Maksudnya jangan isi doa itu mengandung dosa, dan jangan isi doa itu untuk memutuskan silaturahim. Itu dijelaskan hadis yang sudah kita pelajari. Masih ingat Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya seseorang berdoa kepada Allah untuk melakukan suatu perbuatan dosa, itu doanya berat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dikabulkan oleh Allah, itu istidraj. Pasti itu istidraj dari Allah, yang pada hakikat itu tidak dikabulkan oleh Allah sebenarnya, karena Allah ingin membinasakannya. Kalau istidraj kan maksudnya Allah ingin membinasakannya. Kemudian orang yang berdoa tidak khusyuk, ini juga membuat doa itu tidak dikabul oleh Allah. Masih ingat dengan hadis Nabi? Kata Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian dikabulkan oleh Allah. Yakin kalian doa kalian dikabulkan oleh Allah. Wa'lam, ketahuilah oleh kalian, kata Nabi SAW, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Sahih hadis. Jadi kalau orang berdoa hatinya enggak menghadap kepada Allah, cuman lidahnya saja yang komat kamit, mulutnya komat kamit meminta, sama seperti sholat yang kita lakukan. Bapak Ibu rahmatullah, ini perlu diingat ya. Makanya sholat kita itu kadang-kadang tidak bermanfaat. Itu kenapa? Karena kita cuma komat kamit, tapi hati kita tidak pernah bersama mulut kita, tidak pernah bersama kaki dan tangan kita ketika ruku', i'tidal, sujud. Yang sholat itu cuma mulut dengan kaki dan tangan saja, hati tidak pernah ikut sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat kita banyak tidak bermanfaat.
Ini perlu saya ingatkan Bapak Ibu. Termasuk doa. Jangan antum merasa kenapa ya doa kok ini nggak dikabulkan. Bisa jadi kita berdoa komat kamin kayak orang baca mantra, tapi hati kita sama sekali tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa mau dikabulkan oleh Allah? Wa'lam anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Itu dipastikan oleh Nabi. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ini hati yang enggak connect dengan lisannya. Banyaknya kita yang minta cuma lidah doang, hati tidak ikut meminta. Au kana thamma mani'un minal ijabah. Atau di sana ada beberapa mani' yang menjadi penghalang dari terkabulnya doa. Apa di antara penghalang terkabulnya doa Bapak Ibu rahimah? Yang paling besar. Apa yang paling besar? Dosa maksiat, dosa dan maksiat. Ya Allah, kita merinding gitu Pak. Jadi kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah itu salah satu. Saya ingin sampaikan Pak, yang paling besar penghalang doa kita terkabul dosa maksiat yang kita lakukan. Coba ingat-ingat. Kita berharap doa dikabulkan, ini dikabulkan. Tapi kita lupa bahwa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak maksiat yang kita lakukan dan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Jadi memahami ini penting sekali, Pak. Sangat penting. Jadi kenapa doa kita kadang-kadang kok lama sekali dikabulkan, kok tidak dikabulkan oleh Allah? Mani' yang paling besar adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan ingat, dosa itu dari dua sisi, kita lalai dari kewajiban atau kita melanggar larangan. Ingat ini. Itu dua hal itu. Karena ada orang yang kadang-kadang merasa dirinya bersih. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 49 ya. Surah An-Nisa ayat 49 ya. Mudah-mudahan enggak salah. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlimuna fatila. Tidakkah engkau melihat ada orang yang merasa dirinya bersih? Jadi dia merasa dirinya bersih gitu maksudnya. Saya sih memang bukan orang soleh, tapi saya tidak begini. Betul tidak benar, tapi mungkin banyak perintah-perintah Allah yang kamu lalaikan. Ingat Bapak Ibu rahmatnya, dosa melalaikan bahkan mengabaikan perintah itu lebih besar daripada melanggar larangan. Itu kaidahnya. Nanti ada kaidah khusus itu tentang hal itu. Itu dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh guru beliau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Makanya dosa iblis tidak menjalankan perintah itu lebih besar daripada dosa Adam ketika beliau melanggar larangan. Itu contohnya. Saya ulangi. Dosa iblis laknatullah lebih besar dibandingkan dosa Adam karena iblis tidak menjalankan perintah, Adam melanggar larangan. Paham Bapak Ibu? Jadi kita lalai dari kewajiban itu lebih besar dosanya daripada kita mungkin melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini jangan pernah merasa diri kita bersih. Selalulah berhati-hati. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya di antara rahasia di dalam berdoa juga kata beliau. Ada doa ini dihubungkan dengan takdir. Nah, di sini sebenarnya agak panjang bahasannya Bapak Ibu rahimahullah. Kalaupun tidak selesai pada pertemuan ini, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wa hauna su'alun masyhur. Ada pernyataan ya atau ada pertanyaan ya. Sebenarnya pernyataan ya, bukan pertanyaan sebenarnya. Pernyataan gitu. Dari orang-orang awam dan ini masyhur kata beliau. Apa itu? Annal mad'uwa bihi in kana qad qaddara lam yakun buddun
min wuqu'ihi. Sesungguhnya al-mad'u bihi, apa yang menjadi objek dari yang didoakan itu, apa yang kita minta maksudnya, in kana qad qudir, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah itu terjadi, lam yakun buddu min wuqu'i, tidak akan pernah meleset, itu tidak akan terjadi. Betul tidak Bapak Ibu? Saya ulangi, kalau apa yang kita minta itu, apa yang menjadi objek dari apa yang menjadi keinginan kita, kalau itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa itu benar akan terjadi, itu bisa nggak terjadi? Ya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan itu pasti terjadi gitu. Da'a bihil 'abdu aw lam yad'a. Apakah seorang hamba berdoa kepada Allah untuk meminta akan hal itu terjadi, atau dia tidak berdoa? Betul tidak? Betul nggak ini Pak? Kalau sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah terjadi, kita meminta atau tidak, dia pasti terjadi. Betul atau tidak? Ini dulu. Sampai sini Bapak Ibu nggak usah ragu ya. Itu benar gitu maksudnya. Itu benar. Jadi seseorang berdoa atau tidak berdoa kepada Allah, kalau Allah takdirkan itu terjadi, maka itu terjadi, walaupun dia nggak berdoa. Sebaliknya, wa illam yakun qad qaddara lam yaqa, kalau seandainya Allah takdirkan itu tidak terjadi, sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'al, apakah hamba ini berdoa kepada Allah meminta itu terjadi atau dia tidak meminta itu terjadi, dia tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan itu tidak akan terjadi. Walaupun dia meminta bahwa ini harus terjadi, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Allah takdirkan itu tidak terjadi. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, di sini muncul pertanyaan besar. Fa dhannat ta'ifatun sahhata hadzal su'al. Maka kebanyakan manusia mengira bahwa pernyataan ini adalah benar. Kebanyakan dari kita mengatakan bahwa ini adalah benar. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampai di situ saja gitu, sampai di situ saja, dan kita tidak diajak berpikir lebih luas lagi, apalagi orang-orang yang mungkin ya, mohon maaf, tidak belajar agama ini sebagaimana mestinya, maka mereka akan meyakini bahwa pernyataan mentok sampai di sini ini benar adanya, sehingga mereka mengatakan ya, sehingga mereka fatarakat doa, sehingga mereka meninggalkan doa. Waqalat la faidata fi, nggak ada gunanya berdoa, nggak ada faidahnya berdoa. Saya berdoa atau tidak, doa saya tidak akan dikabulkan. Saya berdoa atau tidak, kalau ini ditakdirkan oleh Allah terjadi, pasti akan terjadi. Sebaliknya, saya berdoa atau tidak, kalau ini memang Allah takdirkan tidak terjadi, tidak akan terjadi, nggak bakal terjadi. Bapak Ibu rahmati Allah. Insyaallah ba'da insya kita sambung ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan baina doa wal qadar, korelasi antara doa dan takdir, dan ini menjadi bagian dari rahasia doa sebenarnya. Kita sudah sampaikan bahwa ada orang-orang yang salah kaprah atau salah memahami tentang doa dan takdir. Sebagaimana kita sampaikan tadi, jadi kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka tidak ada gunanya kita berdoa. Kita berdoa atau tidak, itu pasti terjadi karena Allah sudah takdirkan. Sebaliknya, kalau sesuatu itu Allah takdirkan tidak terjadi, kita berdoa atau tidak, nggak akan terjadi. Kita berdoa, dia tidak akan terjadi. Kita tidak berdoa, dia tidak akan terjadi juga. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan itu tidak terjadi. Dan ini banyak korbannya. Jadi maksudnya pernyataan ini banyak menimbulkan korban di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Banyak dari kaum muslimin yang tertipu dengan kalimat ini sehingga mereka mengira bahwa pernyataan ini adalah benar adanya. Padahal kata beliau rahimahullahu taala, mereka ini dengan kebodohannya dan kejahilannya serta kesesatannya itu telah menimbulkan pertentangan, ya. Kenapa? Karena dengan demikian, dengan pemahaman mereka yang seperti ini, mereka meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan. Maka kita katakan kepada mereka, atau dikatakan kepada salah seorang dari mereka, in kana syib' warriy qad qaddara laka fala budda min wuqu'ihima akalta aw lam ta'kul. Kalau seandainya kenyang itu atau hilangnya dahaga itu telah ditakdirkan oleh Allah kepadamu, maka itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Fala budda min wuqu'ihima. Tidak dapat tidak dan tidak akan pernah meleset kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah pada dirimu. Apakah engkau makan atau engkau tidak makan? Apakah engkau minum atau tidak minum? Nah, di sini, Pak, dia mengajak kita untuk berpikir. Jadi kalau ada yang berpikiran bahwa kalau Allah takdirkan bahwa seseorang ditakdirkan kenyang atau hilang dari dahaganya, hausnya, dia makan atau tidak, dia pasti kenyang. Dia minum atau tidak, dia pasti hilang hausnya. Nah, ini susah jawabnya nih kan. Wa illam yuqaddara, sebaliknya kalau Allah tidak takdirkan, kalau Allah takdirkan dia tidak kenyang atau tidak hilang dari hausnya, lam yaqa'a akalta aw lam ta'kul. Engkau makan atau tidak makan, engkau minum atau engkau tidak minum. Betulkah begitu? Nah kan, jadi rancu kan jadinya. Jadi rancu jadinya gitu. Jadi ada yang tertinggal dari perkataan tadi itu sebenarnya. Kemudian diberi contoh lain. Wa in kana al-waladu qad qaddara laka fala budda minhu wuti'at az-zawjah wal amata aw lam tuta'. Kalau engkau ditakdirkan punya anak, maka engkau pasti akan punya anak. Apakah engkau berhubungan badan dengan istrimu atau tidak? Ini makin rumit lagi nih, Pak. Ya kan? Maksudnya untuk mengajak kita berpikir bahwa pernyataan yang pertama tadi itu sebenarnya tidak benar, itu keliru. Kalau engkau ditakdirkan oleh Allah punya anak, maka itu pasti terjadi. Engkau menikah atau tidak menikah, engkau berhubungan badan dengan istrimu atau tidak berhubungan badan, engkau akan punya anak. Benarkah ini? Nah, makin susah mikirnya. Sebaliknya, wa illam yuqaddir lam yakun. Kalau Allah tidak takdirkan, maka tidak akan terjadi. Fala hajata ila tazawwuj. Sekalipun engkau menikah atau engkau tidak menikah, engkau menikah, engkau berhubungan badan dengan istrimu atau tidak berhubungan badan dengan istri, engkau menikah atau engkau tidak menikah,
maka itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan bahwa engkau tidak akan punya anak. Wa halum majarrah. Begitu seterusnya kata beliau rahimahullahu ta'ala. Fahal yaqul hadza aqilun aw adamin? Adakah orang yang memiliki akal sehat akan mengatakan kalimat ini benar? Adakah orang yang diberikan akal sehat oleh Allah mengatakan bahwa kalimat ini benar? Tentu tidak, kata beliau. Bal hayawan al-bahimu maftun ala mubasharah al-asbab allati biha qawamuhu wa hayatuh. Hewan saja, kata beliau, itu melakukan sebab-sebab di mana mereka ingin mendapatkan keturunan dan mempertahankan habitat mereka. Kalau begitu, fal hayawanatu aqalu wa afhamu min haula'i alladhina hum kal an'am. Kalau begitu keadaan mereka, berarti hewan lebih paham dan lebih punya akal dibandingkan dengan mereka. Akal hewan itu lebih punya akal, lebih paham dibandingkan dengan orang ini. Sungguh mereka seperti hewan, kata beliau. Ulaika kal an'am bal hum adallus sabila. Sungguh mereka ini tak ubahnya seperti hewan, bahkan mereka lebih rendah dari hewan. Silakan lihat nanti surah Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafirun. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sebab? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki hati, mereka memiliki akal, mereka memiliki hati, tetapi hati mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak mau merenung, tidak mau bertafakur, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana seharusnya kehidupan ini dijalani. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberikan penglihatan tapi mereka tidak melihat sebagaimana mestinya dengan a'yun mereka. Banyaknya orang punya mata, tapi dengan matanya dia tidak bisa membedakan mana yang haknya, mana yang hak orang lain, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Padahal Allah sudah beri fasilitasnya untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang baik, mana yang buruk. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberikan oleh Allah pendengaran, tetapi dengan pendengaran itu sama sekali tidak membantu mereka untuk menuntun mereka kepada kebaikan, menjelaskan mereka kepada kebenaran. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini seperti binatang, kata Allah. Mereka ini seperti binatang, binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat dibandingkan dengan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka inilah orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari fasilitas yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan hati, Allah berikan a'yun, Allah berikan adhan, tetapi mereka tidak gunakan semua itu sebagaimana mestinya. Maka mereka disebut orang yang lalai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jatuh derajat mereka seperti binatang ternak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, di sini kita tambahkan sedikit sebelum kita tanya jawab. Wa takayasa ba'duhum, ada yang berlagak pintar, ya. Takayas ini beragak cerdas, ya. Takayas itu maksudnya orang sok pintar gitu, Pak, kalau bahasa kitanya. Sok pintar di antara mereka. Apa yang dikatakan al-ishtighalu bid-du'a min babit ta'abbudil mahd. Yuthibullahu alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlub biwajhin ma. Mereka mengatakan berdoa atau menyibukkan diri dengan doa itu masuk dalam bab ibadah mahdhah, ta'abbudil mahd.
Taubahnya seperti apa? Seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, itu. Min ghairi ay yakuna lahu ta'thirun. Yang sebenarnya itu tidak akan mendatangkan pengaruh sama sekali fil matlub, terhadap apa yang diminta, biwajhin ma, dengan cara apapun. Subhanallah, maha suci Allah. Wala farqa 'inda hadzal al-mutakayyis baina ad-du'a wa baina al-imsak. Jadi bagi mereka tidak ada bedanya. Mereka berdoa atau tidak berdoa, sama saja bagi mereka. Jadi mereka berdoa atau mereka tidak berdoa, itu sama saja bagi mereka. Ya. Apakah itu dengan hati mereka, dengan lisan mereka? Kata mereka itu tidak akan memberikan dampak, tidak ada pengaruh sama sekali dengan apa yang diminta. Wartibatu du'a indahum bihi kartibatis sukut. Orang yang berdoa menurut mereka itu tak ubahnya seperti orang yang diam. Orang yang berdoa bersungguh-sungguh di dalam berdoa itu tak ubahnya seperti orang yang bisu dalam pandangan mereka. Subhanallah, wala farq, tidak ada perbedaannya dalam pandangan. Subhanallah, maha suci Allah. Padahal di sini kita cepatkan sedikit, Pak. Wa hakadha indahumul kasr minal inkisar. Di sisi mereka tidak ada bedanya pecah dengan memecahkan. Maksudnya di sisi mereka itu tidak ada hubungannya antara pecah dengan memecahkan. Ada hubungannya atau tidak? Pecah dengan memecahkan ada hubungan atau tidak? Ada hubungan. Ada hukum kausalitas di situ. Mana ada sesuatu tiba-tiba pecah begitu saja. Yang namanya makhluk, makhluk tidak bisa dilepaskan dari hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Itu yang disebut dengan makhluk. Kalau tidak terjadi hukum kausalitas terhadap dirinya, bukan makhluk dia. Coba nanti pelajari lagi. Itu dalam ilmu apa namanya mempelajari itu. Ini Masya Allah, itu luar biasa gitu. Dan Al-Quran dan Sunnah menetapkan itu. Baru muncul nanti ada ilmu fisika dan segala macam, itu belakangan. Setelah ada penelitian baru muncul ilmu ini. Al-Quran sudah membicarakan jauh sebelumnya. Jadi hukum kausalitas itu pasti terjadi pada makhluk, pasti itu. Antara pecah dengan memecahkan itu ada hubungannya. Nggak ada sesuatu yang pecah dengan sendirinya. Bagi mereka wal harqu ma'al ihraq, terbakar dengan membakar. Ada nggak yang terbakar dengan sendirinya? Nggak ada. Pasti ada yang membakarnya. Atau bagaimana proses terjadi terbakarnya itu? Ada. Wal izhaqu ma'al qatl, terbunuh dengan membunuh. Walaysa syai'un min dzalika sababan albattah. Bagi mereka enggak ada hubungan sama sekali itu. Wala irtibatu bainahu wa baina ma yatarattabu alayhi illa mujarrad al-iqtiran al-'adi la ta'thir as-sababi. Bagi mereka itu terjadi satu dengan yang lainnya, itu merupakan rentetan kejadian saja, bukan merupakan hukum kausalitas, bukan merupakan sebab akibat. Padahal apapun yang terjadi pada satu objek ini, itu pasti terjadi hukum kausalitas, pasti terjadi hukum sebab akibat di sana. Fassab, kata beliau, ya, di sini disebutkan wa khalafu bidzalika al-hissa wal 'aql, dan ini jelas menyelisihi akal yang sehat, menyelisihi naluri, menyelisihi syariat, menyelisihi fitrah yang sehat, wasair tawaifil uqala, dan menyelisihi semua orang yang memiliki akal sehat. Bal adhaku alaihimul qalam, bahkan mereka akan menjadi bahan tertawaan oleh orang-orang yang memiliki akal sehat. Yang benar, kata beliau, annaha huna qisman thalithan, ada bagian ketiga, ghairu ma dzakarahu as-sa'il, yang tidak disebutkan oleh orang ini, wa huwa anna hadzal muqaddar quddira bi asbab, bahwa ini ditakdirkan oleh Allah dengan sebab. Itu yang benar. Ini terjadi, ini wujud, itu tidak bisa dilepaskan dengan sebab.
Jadi Allah menakdirkan sesuatu juga menakdirkan sebabnya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang lupa kita menyebutnya. Tidak ada tiba-tiba jadi sesuatu, tidak ada. Sebagaimana kita sebutkan, itu ada sebabnya. Mungkin kalau bagi Allah tidak ada hukum kausalitas, tapi terhadap sesuatu, terhadap makhluk itu ada hukum kausalitas. Maka kalau Allah menakdirkan sesuatu, maka Allah menakdirkan sebabnya, khususnya bagi diri kita. Wa min asbabihi ad-du'a, dan sebab di antara sebab itu adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi, tidak ada dia ditakdirkan tanpa sebab, walakin quddira bisababi, akan tetapi segala sesuatu ditakdirkan pasti dengan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama ta'ata al-'abdu bisababi waqa'a al-maqdur, kalau si hamba atau seseorang menjalani sebab-sebab tersebut, maka dia akan mendapati apa yang akan ditakdirkan oleh Allah pada dirinya. Sebaliknya, wa mata lam ya'ti bis-sabab anfa maqdur, ya, antafa maqdur, kalau dia tidak melakukan sebab-sebab itu, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama qaddara asy-syiba' war-riyu bil akli wasyarab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kenyang pada diri seseorang itu dengan sebab makan. Allah menakdirkan seseorang hilang dari rasa hausnya itu dikarenakan minum, itu sebabnya. Seseorang mendapatkan anak karena dia berhubungan badan dengan istrinya. Seseorang bisa memanen itu karena dia menanam. Mana ada orang tiba-tiba memanen aja, dari apa yang mau dia panen? Mana ada orang tiba-tiba dia punya anak sementara dia nggak punya istri, atau dia tidak berhubungan badan dengan istrinya. Ini gila ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ngomongin bagaimana Nabi Isa, nah itu jangan diomongin gitu. Itu bukan objek pembicaraan kita. Nabi Isa khusus, Nabi Adam khusus. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, sungguhnya penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Allah ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun. Nah, sama dengan kita. Jangan ngambil contoh ke situ, apa semua orang seperti Nabi Adam, apa semua orang seperti Nabi Isa, tidak ada. Itu enggak fair kalau mengambil contoh situ. Adakah selain dari Nabi Isa dan Nabi Adam dilahirkan tanpa bapak? Enggak ada. Hanya dua manusia ini saja. Enggak ada bapak tapi ada orangnya. Gitu. Nah, kalau Isa, Adam lebih istimewa daripada Isa. Isa masih ada ibunya. Tapi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Lebih istimewa lagi. Tidak ada manusia di muka bumi ini seperti Adam dan Isa. Dan tidak adil kalau kita memberikan contoh seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, wa qaddara khuruju nafsi bil hayawani sama ketika hewan, misalnya kita mau Idul Adha besok ini, bisa nggak hewan itu kalau Allah takdirkan dia tersembelih, maka akan tersembelih dengan sendirinya tanpa disembelih, bisa atau tidak? Ya nggak mungkin. Jadi kalau pengen kita hewan harus digorok lehernya baru dia tersembelih. Bagaimana mungkin hewan tiba-tiba dia tersembelih dengan sendirinya? Sudah tersembelih aja gitu maksudnya. Nah, ini kan nggak masuk akal gitu. Dan bagaimana seseorang akan masuk surga sementara dia tidak beramal? Sebagaimana kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak beramal. Bapak Ibu rahmati Allah. Hadzal qismun wal haqq. Hadzal qismu, inilah bagian atau pernyataan yang benar. Wa hadzal ladzi hurimahu as-sa'il wa lam yuwaffiq lahu. Inilah yang terhalang dari orang-orang awam atau orang-orang yang tidak mengerti tentang hal ini dan mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah ini. Allahu a'lam bissawab. Ini tambahan dari penjelasan kita, dan memang
ini masih panjang Bapak Ibu rahmati Allah. Kaitannya doa dengan takdir masih kita akan lanjutkan ya, karena masih panjang bahasannya. Banyak dalil yang belum kita kemukakan dari pembahasan ini. Baik.